Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Selamat datang di Malpractice Makes Perfect, episode 1, tes yang hilang. Kita akan membahas tentang demam. Nah, demam ini kan masalah yang serius di sistem kesehatan. Dan ini adalah salah satu alasan yang paling sering kenapa orang datang ke layanan kesehatan. Masalahnya adalah sistem pembayaran jaminan kesehatan tertentu itu sifatnya curang atau fraud dan mendorong pelaksana atau pemberi layanan kesehatan untuk memunculkan ide-ide berbahaya. Salah satunya adalah dengan mengatakan bahwa pemeriksaan fisik, tanya jawab dapat menentukan penyebab penyakit. Atau mungkin Anda sering dengar, oh ini lendirnya kuning atau dahaknya hijau, maka ini adalah infeksi bakteri. Ide-ide ini tidak waras ketika diterapkan pada pasien demam. Kombinasi ide-ide dan sistem pembayaran yang fraud menyihir seorang profesional menjadi seakan-akan dukun. Jadi tidak ada manusia yang dapat membedakan penyebab demam tanpa pemeriksaan laboratorium. Jadi tes itu sangat penting. Tes laboratorium sangat penting dalam kasus demam. Jadi pendekatan kepada pasien demam adalah suatu pendekatan yang ilmiah, pendekatan yang terstruktur. Inti dan jantung pelayanan medis terhadap pasien demam adalah pemeriksaan laboratorium. Ini adalah bukti legal seorang dokter bekerja. Nah, ini sangat penting ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia karena ada asuransi atau jaminan kesehatan yang curang. Dia mengatakan kepada masyarakat bahwa akan ditanggung, kemudian dia hanya menanggung sekitar 40.000 sampai 60.000 per kunjungan pasien demam, termasuk obat dan pemeriksaan laboratorium. Kalau Anda cek, harga obat demam paracetamol 10 biji itu sekitar 15.000. Artinya, margin untuk klinik atau penyedia layanan 45.000. Dan 45.000 ini tidak akan cukup untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi, kalimat dari pemberi jaminan kesehatan bahwa tenang, kamu akan dilayani dan ditanggung sesuai kebutuhan medis adalah pembohongan publik. Karena ketika diaplikasikan ke pembiayaan, dia bahkan tidak bisa menanggung pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium merupakan bagian dari pembiayaan itu dan seharusnya terus menjadi bagian dari pembiayaan sistem kesehatan. Indonesia sendiri harusnya mengandalkan pemeriksaan laboratorium karena Indonesia adalah daerah tropis. Infeksi di mana-mana, ada chikungunya, leptospirosis, salmonella, dengue, infeksi bakteri lain-lain, COVID, malaria, influenza. Semua ini menyebabkan demam. Nah, bagaimana cara membedakannya kalau tidak ada pemeriksaan laboratorium? Nah, bagaimana cara membedakannya secara legal kalau hanya kesaksian dokter yang dijadikan sebagai patokan? Jadi, asuransi yang fraud ini akan mencoba untuk menekan pembiayaan dengan satu kalimat yang akan sering Anda dengar kalau Anda menggunakan asuransi yang fraud ini, yaitu kita observasi dulu. Saat ini belum butuh pemeriksaan lab karena terlalu dini, jadi kita observasi. Toh beberapa dari penyakit ini ringan dan sembuh sendiri. Ini argumen yang sebenarnya konyol dan anak SMP pun bisa menangkap bahwa ini tidak masuk akal. Bayangkan kamu dapat ancaman bom. Nah, kemudian Anda kan takut ada ancaman bom ini. Anda ke petugas penjinak bom. Anda bilang, ini ada bom, tolong dong. Nah, petugasnya bukannya periksa ada bom apa enggak, petugasnya bilang, wih, ini jenis bomnya terlalu banyak. Kita observasi dulu ya. Nanti lihat kira-kira 3-4 hari lagi perkembangannya bagaimana.
kan sama, persis sama dengan penanganan demam saat ini. Jadi kita ke petugas yang profesional, kita nanya penyebab demam kita apa, kita malah disuruh observasi. Padahal demam sendiri kalau penyebabnya serius bisa mematikan. Celaka pasien tidak dimulai saat pasien ada di UGD. Jadi bukan saat dia sekarat, ditolong gagal meninggal. Bukan di sana masalahnya. Celaka pasien dimulai ketika dia datang ke rawat jalan, datang ke poliklinik. Kemudian dia kena jurus yang namanya observasi. Kena jurus yang, Pak, ini belum waktunya periksa lab, pulang aja dulu. Selanjutnya yang mengunjungi UGD mati kalau dia memang kondisi penyebab demamnya memang berat. Kan tidak diperiksa lab, tidak diketahui, hanya diobservasi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pemeriksaan fisik itu tidak penting. Jadi kan biasanya observasi itu didahului oleh pemeriksaan fisik, lalu dokternya bilang, Bapak tidak ada tanda-tanda emergensi, Bapak bisa pulang. Tapi tidak periksa lab, kasih paracetamol pulang. Dengan biaya 45.000 itu. Pemeriksaan fisik ini penting. Tapi pemeriksaan fisik ini hanya memunculkan kecurigaan. Bukan landasan legal atau ilmiah untuk memvonis seseorang menderita sakit. Kan itu udah akal sehat ya. Semua profesi mengandalkan bukti bahwa seseorang menderita sakit atau tidak. Atau sesuatu klien menderita kerugian atau tidak. Atau ada suatu tindakan terjadi, fenomena terjadi atau tidak. Semua sekarang menggunakan bukti fisik. Kedokteran juga menggunakan bukti fisik. Masalahnya asuransinya tidak punya uang, jaminan kesehatannya tidak punya uang. Jadinya kita harus nipu orang sakit. Kita nggak perlu ngasih fisik, kita cukup ngasih kesaksian. Bapak nggak ada apa-apa, pulang. Bapaknya pulang, kemudian karena penyebab sakitnya berat, dia datang UGD terlambat. Karena tidak ada kewaspadaan. Terdapat 4 pemeriksaan dasar. Nah ini kan kita berterima kasih kepada COVID, fenomena COVID di Indonesia banyak kerugian, tapi salah satu manfaat, tanda kutip, atau salah satu silver lining atau hal positif yang bisa kita ambil dari COVID adalah dokter itu nggak bisa bilang kamu itu nggak kenapa-kenapa kalau nggak dites. Jadi minimal ada 4 pemeriksaan darah rutin, antibody, antigen, PCR. Yang mana yang diperiksa? Dengan 45.000 yang tadi, margin dari asuransi fraud itu, nggak bakal aja yang diperiksa ini. Itu yang jadi fokus masalah kita, kenapa banyak orang Indonesia dengan demam meninggal. Nggak ada pemeriksaan labnya. Kita selalu mengandalkan pemeriksaan fisik yang secara ilmiah dan akal sehat tidak bisa digunakan untuk vonis penyakit. Dan 4 pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dasar. Jadi aneh gitu kalau ada yang bilang, oh enggak, PCR, antigen, antibody ini canggih ini. Kita terlalu, lab kita nggak mampu untuk mengerjakan. Karena PCR, antigen dan antibody adalah pemeriksaan yang bisa dikerjakan secara kualitatif. Jawaban ya ada atau tidak ada. Sebagian besar lab bisa mengerjakan. Pertanyaannya ada biaya apa enggak? Gitu. Tapi ini pemeriksaan yang adalah suatu hal yang mendasar. Kembali ke inti dari video ini. Jadi di layanan primer dengan 45.000 sampai 60.000 per kasus termasuk obat, termasuk lab, pasien tidak akan pernah dikerjakan pemeriksaan laboratorium yang rutin yang dibutuhkan pasien. Yang nggak bisa karena harga nyawanya dia adalah margin dari keuntungan usaha kesehatan itu sendiri, 20.000 per kepala. Dan keselamatan pasien jelas tidak ada di sana. Ya, setelah video ini publish, kemungkinan ya akan ada yang bilang bahwa ada 10 sampai 20 pemeriksaan lain yang lebih penting atau sama pentingnya. Saya nggak bilang nggak penting. Saya nggak bilang pemeriksaan lain tidak penting. Pemeriksaan lain mungkin lebih penting. Tapi tidak ada pemeriksaan itu fatal. Nah, itu yang ditekankan. Jangan dilihat bahwa oh ya ini mungkin dokter A periksa set ini, dokter B periksa set ini, dokter C periksa set ini. Enggak. Tiap layanan mungkin punya protap yang berbeda. Mungkin saya nggak bisa bilang iya atau tidak. Tapi saya bisa bilang dengan confident bahwa kalau pasien demam masuk dan pulang tanpa pemeriksaan laboratorium itu jelas ada yang salah.
Selain taktik meniadakan pemeriksaan laboratorium, terdapat beberapa taktik lain yang kita bisa pakai untuk menghemat biaya kesehatan dan menutupi inkompetensi politik di bidang kesehatan.